akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana kita bawa istri dan anak kita, tentulah tidak boleh melarang. Kita bawa dia sesuai bimbingan Allah. Dari judul yang diberikan, adab orang tua kepada anak, mengambil intisari bahwa ternyata kita harus membawa keluarga kita yang paling utama, menjadikan mereka sebagai pribadi yang beradab. Maka kalau kita ingin istri dan anak-anak kita memiliki adab, maka logikanya dia berawal dari diri kita. Sama, misalkan di gedung ini kita masuk, tak satu orang pun senyum kepada kita, tak masalah. Tapi kita senyum kepada orang lain, maka pasti mungkin 90% orang yang kita senyumin akan kembali senyum kepada kita. Kalau kita ingin anak kita beradab kepada kita, maka tegakkanlah adab terlebih dahulu kepada mereka. Kalau kita ingin anak-anak kita kelak ketika di usia tua menyempatkan waktu-waktu sibuknya untuk menemani kita, atau secara periodik, bukan setahun sekali, tapi secara regular. Kalau dekat mungkin sepekan sekali, kalau agak jauh mungkin 3 bulan sekali. Maka hari ini kita pun investasi waktu bersama mereka. Dan itulah kebahagiaan, di antara kebahagiaan yang sejati, ketika jiwa-jiwa kita ini bahagia bersama anak-anak kita. Sahabat semuanya, kata adab kenapa penting dibahas? Karena memang ada ruhnya. Ruhnya itu ada di dalam Quran surat At-Tahrim, surat 66 ayat ke-6. Di mana Allah mengatakan di antara ciri orang beriman, ya, ada 76 kosakata, ada 79 ayat Allah yang berawal dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, dan itu ada pengkajian sendiri. Apa saja 79 ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran. Ternyata di antaranya adalah ayat ini, 66 ayat 6. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, jagalah diri kalian, jagalah istri dan anak-anak kalian dari api neraka Allah. Kalau begini cara membacanya, prioritas yang pertama suami jaga istri atau istri jaga suami? Kalau di dunia ini istri jagain suami supaya nggak nikah lagi. Tapi kalau kita baca ayat itu, suami menjaga istri. Karena apa? Karena suaminya iman. Jagalah istri dan anak-anakmu dari api nerakanya Allah. Nah, pertanyaannya apa tafsir daripada menjaga istri dan anak-anak itu? Nah, kalau kita buka kitab tafsir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan tafsirannya addibuhum wa 'allimu. Ya, tegakkan adab wahai suami, baru ajarkan ilmu. Nah, ini dari situ tuh awal kisah. Jadi kata adab itu dulu sebelum Nabi jadi Nabi sudah dipakai orang Arab. Artinya adalah jamuan hidangan makan. Tapi ketika Nabi jadi Nabi, kata adab itu ditarik menjadi konsep pendidikan. Makanya tidak lahir peradaban kecuali diawali dengan melahirkan generasi beradab. Tidak lahir generasi beradab kecuali berawal dari pembiasaan adab-adab baik. Dan yang disebut adab itu bukan sekedar sopan santun, meskipun sopan santun adalah buah dari adab. Ya, maka adab yang dibahas oleh ulama yang merupakan sesuatu yang urgent dalam pendidikan ini, saya kutip dari Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Ya, beliau ini sosok yang memperkenalkan di abad kita ini tentang pentingnya adab dan islamisasi ilmu. Ya, umurnya sudah 92 tahun.
tapi masih meluncing satu buku terakhirnya, bukan satu buku terakhir, satu buku ya, maksudnya yang terakhir dia tulis, yaitu The Covenant, the Covenant Fulfilled. Ya. Kata beliau, kalau merujuk dari Al-Ghazali, adab itu adalah disiplin akal, jiwa, dan jasad. Itu yang holistik. Bahwa anak itu akhirnya sopan santun, itu karena akalnya tahu bahwa dia harus punya bab-bab kesopanan. Jiwanya menerima bahwa memang dia harus sopan, sehingga jasadnya digerakkan dengan mudah untuk memperlihatkan bentuk-bentuk kesopanan. Kira-kira begitu saja. Nah, karena itu ini penting menjadi sebuah pembahasan, dan itu semua nomor satu ada pada ayahnya. Ya, maka kalau disebut adab orang tua kepada anak, sebenarnya lebih spesifik lagi adab ayah kepada anak. Karena istri itu nanti mengikuti suami saya pada umumnya. Dan gambar ini saya dahulukan karena 4 tahun terakhir saya fokus membangun ayah-ayah. Ya, misalkan ini foto kelas parenting yang saya selenggarakan setiap bulan. Saya mengisi parenting di mana-mana di seluruh Indonesia ini, tapi umumnya yang hadir itu adalah siapa? Ibu-ibu. Bapaknya datangnya cuma segelintir. Ya, kalaupun datang mungkin karena nanggung daripada pulang, dan situ aja lah. Padahal seluruh ayat yang memerintahkan untuk mendidik anak itu kepada istri apa kepada suami? Nah, itu nanti perlu dikaji. Saya mengkajinya ternyata semua itu kepada suami. Tapi saya menemukan banyak suami yang tidak mau terlibat dalam dunia pendidikan. Saya kan sudah kerja di Migas, udah digaji, engkau yang urus anak. Akhirnya istri itu jumpalitan mengurus anak yang susah taatnya. Kalau istri yang ngomong itu susah taat. Kalau suami yang ngomong, batuk aja dia, udah langsung kembali ke jalan yang benar. Ya, makanya suami itu menurut hemat saya, dia ibarat kalau di rumah itu kepala sekolah. Istri itu wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi kepala sekolah itu dia harus menyiapkan waktu, meskipun hanya memberikan pengantar ilmu, perangkat pengajaran, standar evaluasi, bahan ajar, dukungan makanan, dan seterusnya. Dan kalau itu dilakukan, istri akan lebih mudah untuk mengikuti. Dan alhamdulillah kalau dikondisikan, coba lihat, ayah-ayah hadir, ya kan, 100% ya, dari yang berada dalam tanggung jawab saya. Mereka datang pakai peci, mereka datang pakai baju koko, mereka datang dengan alat tulis, menulis. Habis itu nanti selesai kajian, saya minta dia upload ke Google Form. Habis itu ada UTS-nya, ada UAS-nya. Kurang kerjaan apa? Tapi ternyata setelah dibuat begitu, Masya Allah, mereka akhirnya jadi paham. Ustaz, ternyata kita perlu belajar serius. Semangat, perjuangannya luar biasa. Kenapa? Setelah mereka sadar memang ini tugas kita, gitu. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Tuhfatul Maudud mengatakan, barang siapa menyia-nyiakan pendidikan yang berguna untuk masa depan anaknya dan putra-putrinya dibiarkan begitu saja, sungguh dia telah menjadi orang tua yang paling merugi. Kebanyakan anak menjadi rusak moralitasnya disebabkan faktor orang tua yang menyia-nyiakan pendidikan anaknya. Akibatnya anak itu tidak berkembang. Apanya? Ternyata didahulukan adalah akal pikirannya tidak berkembang. Nah, ini nanti menguatkan tesis tadi bahwa adab itu the discipline of mind, soul, and body. Di ketika kita membangun disiplin anak kita itu, nomor satu adalah membuat akalnya berpikir. Ya, makanya dalam mendidik anak itu kita tidak boleh mengatakan pokoknya kamu harus taat. Pokok itu berat. Kalau kamu nggak taat, nggak habis kasih uang jajan. Oh, itu sudah selesai. Dia akan taat, tapi karena uang jajan, bukan karena faham. Akalnya berhenti. Makanya kalau kita buka kitab-kitab adab, misalkan salah satu kitab adab yang sudah diterjemahkan ditulis oleh Imam Al-Mawardi berjudul Adab Dunya Waddin. Ya, baru bab 1. Bab 1 ini coba lihat. Ternyata isinya adalah akal pondasi agama. Itu judul bab 1 kan.
Jadi nomor satu itu kalau kita ingin anak kita beradab, akalnya dicerdaskan, nalaristik, baru setelah itu jiwanya dibersihkan. Lah jasad ini bangkai kalau nggak ada ruh, dia diam aja kalau nggak digerakkan. Tapi yang menggerakkan harus qalbu yang bersih, digerakkan karena akal yang cerdas nalaristik. Baru nanti kita bahas kepada anak kita, cerdas itu apa, bersih jiwa itu apa, dan seterusnya. Nah terkadang untuk menjadi ayah yang baik, kita perlu contoh gitu ya. Di antara guru-guru kita yang bisa kita contoh, saya ambil keluarganya Ustaz Mutamimullah almarhum. Ya, ada yang kenal? Enggak ya? Nanti kenalan. Ustaz Mutamimullah ini punya anak 10 ya, atau 11. Semuanya penghafal Al-Quran. Tapi bukan hanya hafal Quran, karena anak hafal Quran sekarang banyak. Ya, anak hafal Quran tapi bandel juga banyak. Hafal Quran LGBT ada juga. Tapi mereka hafal Quran, faham isi Quran, bahkan 60%-nya punya kapasitas ulama. Ada yang perempuan doktor bidang usul fiqh, ada yang laki-laki Faris Jihadi itu sekarang doktor syariah ngajar di Libya, ya, mayoritas. Nah, dia punya ibu itu sampai sekarang masih ligat, masih cekatan dalam dakwah, bawa mobil kemana ke sini, umur 60 tahun masih Ustazah Wiryadiksi. Nah, apa kata Ustazah Wiryadiksi? Menyambut sama teori yang tadi saya sampaikan. Yang membentuk mereka semuanya, anak-anak itu semuanya, termasuk saya sebagai istrinya, itulah Ustaz Mutamimullah. Saya ini hanya pelaksana. Ibarat membuat bangunan, suami saya lah yang buat kerangkanya, saya lah yang mengisinya. Ini pengakuannya Ustaz Wiryadiksi. Jadi narasi itu dari ayah, bukan dari bunda. Bunda itu ya ibarat kata pekerja, artinya pelaksana tugas, PLT gitu. Ketika kita nggak ada, dia pelaksana tugasnya. Tapi karena sudah diberikan kerangkanya, nah engkau lakukan ini ya, ini ya, ini ya, mudah dilakukan, tinggal dilanjutkan. Tapi coba kalau kita diam saja sama anak kita, banyak ayah-ayah pendiam, nggak mau ngomong, sibuk main game, bahkan banyak yang sibuk main HP, gitu kan, nggak mau diganggu sama anak. Satu hari nggak diganggu sama anak, ya nggak dekat dengan anak. Sehingga yang bahaya itu kalau saya nggak dekat sama anak perempuan, bahaya kan? Ya. Kalau anak perempuan saya nggak dekat sama saya, itu bahaya. Semua penelitian mengatakan anak itu akan jatuh hati dengan laki-laki pertama yang dia nyaman. Pada saat itulah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu pangkal masalahnya karena saya nggak dekat sama anak saya, yang perempuan khususnya. Ya. Paling berat kalau kita sebagai ayah tidak dekat sama anak, maka kita harus dekat sama mereka. Ngobrol, ya, siapkan waktu-waktu investasi kepada mereka. Maka kalau kita bicara kedurhakaan, kita sering berpikir anak itu jangan durhaka lah sama orang tua, kira-kira begitu kan. Nah, ada satu kisah menarik yang mendorong mengubah mindset itu. Ternyata jauh sebelum kita ingin anak kita jangan durhaka sama kita, kitalah terlebih dahulu jangan durhaka sama dia. Ini diambil dari mana teorinya? Dari ketika masa kehidupan ya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi Umar itu ketika dia khalifah, banyak keluarga mengadukan. Jadi presiden dulu mikirin urusan-urusan keluarga juga. Nah, ada seorang laki-laki mengadu kepada khalifah, "Ya Amirul Mukminin, saya punya istri, saya punya anak durhaka sama saya." Begitu Umar terkejut. Bagaimana mungkin di masa kepemimpinan saya kok ada ya anak yang durhaka itu? Gimana ya? Kalau hari ini mungkin banyak. Ya. Kok di masa kepemimpinan saya orang yang ya kalau kita melihat orang paling adil, paling soleh dan seterusnya, kok bisa ada yang durhaka? Kemana orang-orang? Nah, singkat cerita, Umar tidak langsung percaya. Panggil anaknya, saya mau tabayun. Datang anaknya. Kata Umar, "Wahai fulan, betul engkau durhaka sama bapakmu ini?" Anaknya pintar pula. Kata anaknya, "Wahai Amirul Mukminin, sebenarnya," dia nggak jawab pertanyaan Umar. Dia samakan dulu seluruh frekuensinya. "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin," bukan Umar, "wahai Amirul Mukminin, apakah hakku sebagai anak dari ayahku?"
Wah, itu pertanyaan. Ya, luar biasa. Jadi kalau anak bertanya standar itu bagus. Ya, dia nggak segera jawab iya, tidak, tapi standarnya apa? Nah, kata Umar, wahai fulan, sebagai seorang anak engkau berhak mendapatkan 3 perkara. 1, engkau berhak mendapatkan ibu yang baik. 2, engkau berhak mendapatkan nama yang baik. 3, engkau berhak mendapatkan pelajaran Al-Quran dari ayat. 3. Kata Umar, kata anak itu, wahai Amirul Mukminin, ketahuilah saya nggak dapat 3 perkara ini dari ayat. Kata Umar, loh kok bisa? Kata anak ini, 1, ayahku menikahi wanita Majusi, bukan Muslim. Habis menikah nggak masuk Islam. Ya, ibuku nggak pernah dididik sama ayahku, nggak punya ilmu agama. Jadi aku tumbuh besar tanpa ilmu agama. Aku tidak tahu itu baik, benar, durhaka, birrul walidain, apa itu, nggak tahu. Yang kedua, ayahku tidak memberikan nama yang baik untuk. Tak ada maknanya dari doa. Tak ada makna doa, tak ada nama kebaikan dan seterusnya. Yang ketiga, ayahku sibuk sekali kerja siang malam, banting tulang, tak pernah sempat mengajarkan kepadaku Al-Quran, apalagi kandungannya, tadabur tak pernah sempat. Bahkan Al-Fatihah pun aku belajar dari ustaz di kampung, kira-kira. Ya, Al-Fatihah yang begitu mudah, yang bahkan dibaca oleh siapapun sampai wafat, yang akan mengalirkan pahala kepada orang yang pertama kali mengajarkan Al-Fatihah, itu pun ayahku tak pernah sempat. Mendengar itu Umar marah. Kata Umar, dia nggak jadi marahin anak itu, dia marahin bapaknya. Wahai fulan, kepada ayahnya, Anda datang mengadu kepadaku akan kenakalan anakmu, sementara Anda sendiri telah durhaka kepadanya sebelum dia durhaka kepadamu. Anda telah memperlakukannya dengan buruk sebelum dia memperlakukan buruk kepadamu. Ya. Jadi ternyata dari sini kita belajar ada ayah yang durhaka. Maka saya khawatir saya ini menjadi ayah yang durhaka bagi anak saya. Tapi anak saya soleh, Ustaz.